Chapter 1086. Brother Long semakin bertumbuh. Tuan Jing ketiga dari Frostmoon City selalu menjadi orang yang kejam, bahkan untuk dirinya sendiri. Saat dia melihat bahwa situasinya tidak benar, dia mengambil langkah cepat menuju Jiang Chen dan meminta maaf tanpa ragu-ragu. Teman Sao, aku minta maaf karena telah menyinggung kamu. Mohon maafkan aku karena tidak tahu siapa kamu. Petik 2. Jika Jiang Chen tidak harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, dia tidak akan peduli tentang permintaan maaf Tuan Jing ketiga. Selain itu, Master ketiga itu tangguh karena dia bisa tunduk pada keadaan jika perlu. Jika suatu hari dia berada di atas angin, dia bisa berbalik melawan Jiang Chen dengan mudah. Cara terbaik untuk berurusan dengan orang-orang seperti dia adalah membunuhnya dan mengakhiri semua masalah seseorang untuk selamanya. Namun, Jiang Chen memiliki bisnis di Frostmoon City, jadi mungkin tidak bijaksana untuk berselisih dengan kepala gangster setempat. Sebenarnya, ini sepertinya kesempatan yang bagus untuk memeriksa apakah dia memiliki informasi yang berguna. Lagi pula, Tuan ketiga Jing adalah wakil kepala divisi pertama Moon God Sect, bukan? Dan Jiang Chen tersenyum. Tuan ketiga Jing, ada pepatah bagus yang berbunyi, tidak ada perselisihan, tidak ada perselisihan. Aku yakin bahwa kami berdua akan senang jika perselisihan antara kamu dan aku dapat berubah menjadi hubungan persahabatan, bukankah kamu setuju? Petik 2. Meskipun Tuan ketiga Jing merasa aneh bahwa nada Jiang Chen lebih ramah daripada yang diharapkan, dia meraih kecabang zaitun yang panjang dan tersenyum. Aku benar-benar melakukannya. Aku akui bahwa aku kadang-kadang bisa sedikit bajingan, tetapi kamu juga harus tahu bahwa Frostmoon City bisa sangat lemah. Itu membuat berbisnis menjadi sulit kecuali kamu kuat. Ngomong-ngomong, aku sama sekali tidak punya alasan untuk tidak berteman denganmu melihat betapa murahnya kamu, teman Sao. Petik 2. Suasana benar-benar berubah ceria dan hidup saat mereka mengobrol. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti dua musuh bebuyutan yang akan bertarung satu sama lain sampai mati beberapa saat yang lalu. Hasil ini menyebabkan sudut mulut Long Xiaoxuan terkulai ke bawah berulang kali. Ini tidak menyenangkan. Dia berharap untuk bertarung di ronde berikutnya, tetapi keinginannya jelas tidak akan terwujud. Tidak lama kemudian, bawahan Tuan Jing ketiga membawa herbal roh Jiang Chen dan 200 juta batu roh suci. Dia secara pribadi menempatkan barang-barang di tangan Jiang Chen. Tidak ada perselisihan, jadi tolong terimalah bodi tersenyum yang aku perdagangkan sebelumnya sebagai hadiah. Mengenai barang-barang ini, aku tidak mungkin menerimanya karena transaksi sekarang batal, jadi tolong bawa kembali, Sir Sao. Petik 2. Jiang Chen tidak ragu untuk mengambil 2 ramuan roh pangkat langit. Memang benar bahwa aku sangat membutuhkan bodi tersenyum. 200 juta batu roh suci dan 2 ramuan roh peringkat bumi ini setara nilainya dengan bodi tersenyum, jadi kamu harus menyimpannya, Tuan Jing ketiga. Sekarang kita bisa bertemu dengan nyaman satu sama lain di masa depan tanpa merasakan kepedihan karena kehilangan kita. Petik 2. Tuan ketiga Jing memberinya acungan jempol. Indah sekali. Dan konflik berakhir dengan tak terduga begitu saja. Kedua belah pihak dengan bijak tidak menyebut para pembudidaya yang hilang lebih awal, seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal. Sekarang setelah suasana menjadi ramah dan bersahabat, Tuan ketiga Jing akhirnya pergi dan dengan hormat mengundang Jiang Chen dan teman-temannya untuk mengunjunginya di divisi pertama. Saat Long Xiaoxuan menyaksikan Tuan ketiga Jing pergi bersama orang-orangnya, dia menyeringai. Munafik, sungguh munafik. Seandainya dia tinggal lebih lama lagi, aku mungkin akan terlempar ke lantai. Petik 2. Adegan sebelumnya sangat mengena pada saraf Long Xiaoxuan. Jiang Chen tersenyum. Dia adalah bajingan tangguh yang bisa melempar atau menerima pukulan dengan benar. Oh benar, Saudara Long, ini Kaisar Peerless. Dia adalah kakak lelaki bersumpah aku. Kakak Mo, ini adik lelaki aku, Long Xiaoxuan. Petik 2. Kaisar Peerless belum pernah melihat Long Xiaoxuan sebelumnya, jadi dia mendapati penampilan pemuda itu agak aneh. Secara alami, Jiang Chen harus membuat perkenalan yang diperlukan. Kaisar tidak bertanya berapa Long Xiaoxuan muncul. Dia menduga bahwa Long Xiaoxuan pasti sudah berada di Frostmoon City sejak awal. Long Xiaoxuan melirik Kaisar Peerless dan memukul nada sombong. Kakak Mo, kamu cukup kuat, bukan? Sangat mengesankan. Kaisar besar tersenyum. Seperti yang kupikirkan, saudara-saudaraku dari saudara lelaki semuanya luar biasa. Adik kecil Long terlihat sangat muda, tetapi kedalaman kultivasi kamu sangat mengesankan.
Juga, jika aku tidak salah, adik kecil Long memiliki ki dan darah yang hebat. Kamu harus menjadi seorang kultivator dengan garis keturunan yang kuat. Penggarap seperti kamu biasanya memiliki bakat dao bela diri yang hebat. Petik 2. Long Xiaoxuan adalah naga sejati, jadi tentu saja ki dan darahnya sangat kaya. Meskipun pemuda itu telah menyembunyikannya dengan baik, wawasan kaisar yang hebat tidak bisa diremehkan. Naga itu menarik kesombongannya ketika dia melihat bagaimana Kaisar Peerless melihat melalui dirinya dengan satu tatapan. Jawaban kakakmu membuatnya sadar bahwa Kaisar Agung itu benar-benar kuat, dan Long Xiaoxuan tidak begitu sombong sehingga ia tidak bisa mengakui seorang ahli sejati. Dia tahu bahwa dia masih jauh dari menjadi sekuat kakakmu ini, meskipun dia adalah naga sejati yang telah mencapai kerajaan Kaisar. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan Kaisar Agung dalam pertarungan lurus, dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Kakakmu, kamu harus masuk dan menyelamatkan istrimu. Brother Long dan aku akan memastikan bahwa kamu tidak terganggu. Petik 2. Itu bukan saatnya untuk berdiri pada upacara, jadi Kaisar Peerless menjawab. Baik, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Petik 2. Jiang Chen dengan hati-hati membahas metode penyembuhan dan prosedur penyembuhan sampai Kaisar yakin bahwa dia tidak melewatkan apapun. Akhirnya, Kaisar Agung naik ke atas untuk menyembuhkan racun istrinya. Setelah Kaisar Peerless naik ke atas, Jiang Chen bertanya kepada naga itu, "Kakak Long, tolong jaga mereka sebentar. Aku perlu memeriksa di luar. Mengapa pemilik penginapan dan pelayannya tidak muncul meski terjadi keributan besar?" Petik 2. Jiang Chen tidak peduli dengan pemilik penginapan atau pelayan. Dia khawatir akan roh binatang buasnya. Lagi pula, dia memang menaruhnya di dalam perawatan penginapan. Ketika dia menuju dan berputar di sekitar penginapan, Jiang Chen terperangah dengan penemuannya. Tidak ada seorang pun di dalam penginapan kecuali mereka, dan semua orang dari pemilik penginapan hingga pelayan datang meninggalkan tempat kejadian. Jiang Chen tidak yakin bagaimana harus bereaksi, tetapi dia tahu mengapa mereka segera melarikan diri. Master Jing ketiga ini agak terkenal. Tampaknya kehadirannya telah menakuti pemilik penginapan dan para pelayan. Petik 2. Syukurlah, roh binatang buas masih tepat di tempat dia menyimpannya terakhir kali, area perawatan binatang roh. Ketika roh binatang melihat Jiang Chen berjalan ke arahnya, itu melompat ke pangkuannya dengan tatapan sedih dan mengeluarkan rengekan polos. Tampaknya mengeluh bahwa Jiang Chen tidak berperasaan atau sesuatu. Jiang Chen merasa terhibur dengan reaksinya. Dia membelai anak itu sebelum tersenyum, "Aku hanya melindungimu, teman kecil. Jika aku akan membawamu bersamaku, Brother Long pasti akan membuatmu takut." Petik 2. Melihat tidak ada seorang pun yang tertinggal di dalam penginapan, tidak ada gunanya meninggalkan anaknya di area ini. Dia tidak punya pilihan selain membawanya kembali ke kamarnya. Ketika Long Xiaoxuan melihat roh binatang, matanya menyala. "Apakah itu keturunan dari harimau putih astral yang kamu sebutkan?" "Saudaraku Long, aku tahu bahwa naga dan harimau tidak cocok satu sama lain, tetapi saat ini hanya seekor anak kecil. Kamu tidak harus menunjukkan banyak permusuhan, bukan?" Petik 2. Long Xiaoxuan tertawa aneh. "Bagaimana kamu sampai pada kesimpulan itu? Aku hanya ingin tahu apakah itu benar-benar memiliki garis keturunan astral White Tiger. Jika ya, maka itu akan sangat menarik." Petik 2. "Menarik bagaimana?" kata Jiang Chen waspada. "Ketika sudah dewasa, aku akan memiliki lawan sejati yang bisa aku lawan kapan saja aku mau," kata Long Xiaoxuan dengan bangga. "Begitu ingatan dan kekuatan garis keturunan aku telah sepenuhnya terbangun, bahkan kamu akan kalah oleh aku, Tuan Muda Chen. Aku akan merasa kesepian jika aku tidak dapat menemukan lawan yang layak setelah aku berada di puncak." Petik 2. Jiang Chen sangat terhibur. "Kakak Long, apakah hanya aku, atau apakah kamu sudah lebih mementingkan diri sejak terakhir kali kamu muncul? Apakah kamu akhirnya membangunkan sisi narsisistik naga dari ingatan kamu yang lama?" Petik 2. Naga sejati selalu menjadi ras yang sombong dan narsis. Itu adalah karakteristik rasial unik mereka sejak zaman kuno. Seekor naga sombong dan sangat sombong. Tidak pernah ada cukup cara bagi mereka untuk memamerkan diri. Jiang Chen mulai memperhatikan tanda-tanda dari perilaku Long Xiaoxuan baru-baru ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menyesali, untuk berpikir bahwa Long Xiaoxuan murni yang merasa malu melihat orang asing belaka akan berubah begitu cepat. Long Xiaoxuan tidak malu dengan sikapnya. "Tolong jaga kata-katamu, Tuan Muda Chen. Ini bukan narsisme,
ini hanya kebenaran. Aku yakin bahwa kekuatan naga sejati benar-benar unggul bagi kamu manusia. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Apakah kamu tidak merasa terlalu percaya diri? Aku benar-benar yakin ada lebih banyak kaisar celestial dalam ras manusia daripada ras naga. Petik 2. Long Xiaoxuan berdalih. Itu hanya karena ras naga kita adalah darah bangsawan dan memiliki siklus reproduksi yang lambat. Dari setiap ras di pesawat surga, ras manusia adalah spesies dengan tingkat reproduksi terbesar. Petik 2. Umat manusia memiliki 2 poin kuat dibandingkan dengan ras lain. Mereka memiliki kemampuan reproduksi dan belajar yang kuat. Itulah mengapa umat manusia dapat tumbuh dan mewariskan pengetahuan, keterampilan, dan lebih banyak lagi kepada generasi berikutnya meskipun menghadapi segala macam bencana. Kemampuan reproduksi ras manusia yang kuat membuat mereka sangat kuat. Selain itu, garis keturunan ras manusia memiliki toleransi, inklusivitas, dan asimilasi yang luar biasa. Itu memungkinkan umat manusia untuk hidup dalam berbagai dunia seperti pohon hijau. Selain itu, kemampuan belajar yang kuat berarti banyak ahli dibesarkan dalam komunitas manusia. Itu memastikan bahwa jenius yang kuat selalu bisa dilahirkan pada waktu yang tepat untuk menyelamatkan umat manusia dari bencana. Ada banyak manusia yang bertemu dengan krisis hidup atau mati di dunia, tetapi mereka selalu mampu bertahan hidup seperti rumput liar, tidak pernah gagal tumbuh di antara celah-celah itu. Ketika angin dan hujan berakhir, mereka akan berkembang dengan kehidupan sekali lagi. 2 poin kuat ini adalah kualitas yang tidak dimiliki banyak ras. Jiang Chen terkekeh. Semua ras memiliki kelebihan dan kekurangan. Semua hal diciptakan sama. Petik 2. Yang mengejutkan, Long Xiaoxuan tidak membantahnya kali ini. Dia menghela nafas lembut. Ingatan warisan aku memang mengandung beberapa informasi. Tampaknya manusia dan naga berbagi hubungan dekat satu sama lain selama zaman kuno, dan naga bersedia berinteraksi dengan manusia. Petik 2. Long Xiaoxuan tidak berbicara omong kosong. Pada zaman kuno, naga dan manusia sejati tidak hanya berbagi hubungan dekat satu sama lain, mereka bahkan banyak bersetubuh dan melahirkan anak-anak dari darah campuran. Naga benar-benar ingin memperoleh kemampuan manusia untuk bereproduksi. Kemampuan reproduksi naga jauh lebih rendah. Jika naga sejati bisa bereproduksi secepat manusia, mereka akan mendominasi pesawat surga sejak dulu. Saudaraku Long, kamu dan aku bukan teman karena ras kita. Kami adalah teman yang telah saling membantu di saat dibutuhkan. Mungkin tidak ada naga sejati lain di benua Divine Abyss, tapi itu bukan masalah. Selama kamu terus meningkatkan kultivasi kamu, hanya masalah waktu sebelum kamu menerobos batas pesawat ini dan naik ke pesawat surga. Ketika itu terjadi, aku yakin kamu dapat menemukan tempat di mana kamu benar-benar berada. Petik 2. Jiang Chen sendiri tertarik dengan kesulitan Long Xiaoxuan. Jika saudara Long adalah satu-satunya naga sejati di seluruh dunia ini, lalu apa yang telah membuatnya ada? Dia tidak bisa muncul begitu saja, bukan? Jiang Chen tidak dapat menemukan jawaban apapun yang terjadi. Selain itu, benua Divine Abyss aneh dalam banyak hal. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat sama sekali. Misalnya, itu harus bidang sekuler rata-rata. Namun, itu berisi banyak hal yang benar-benar melebihi levelnya. Chapter 1087. Untuk kepuasan semua, Tuan Muda Chen, seberapa yakin kamu bahwa anak muda ini sebenarnya dari garis keturunan Astral White Tiger? Long Xiaoxuan tampaknya lebih peduli daripada Jiang Chen. Aku tidak sepenuhnya yakin, tetapi kemungkinannya tinggi. Namun, garis keturunan dan ingatan warisannya belum terbangun karena masih anak kecil. Itu mungkin terlihat persis seperti Cloud Devouring Tiger, tetapi ia memiliki temperamen bahwa binatang bodoh seperti Cloud Devouring Tiger tidak pernah bisa berharap untuk meniru. Petik 2. Anak ini memang memiliki temperamen yang tidak biasa. Long Xiaoxuan berkata dan tiba-tiba menyalurkan beberapa aura naga pada anak itu. Si anak segera beralih ke posisi waspada dan waspada dari keadaan semula yang santai. Itu mengembang kumisnya dan menatap tajam ke Long Xiaoxuan. Itu menderu untuk pertempuran bukannya mundur. Anak nakal kecil, apakah kamu atau tidak kamu tunduk di hadapan Tuan Naga kamu? Long Xiaoxuan meledak berkotek eksentrik. Jiang Chen tahu bahwa Long Xiaoxuan dengki dengan sengaja, tetapi tidak menghentikannya. Dia ingin melihat bagaimana anak itu akan menanggapi aura naga. Tiger Devouring Tiger akan gemetar ketakutan sekarang. Anak kecil itu berukuran sangat kecil,
tetapi orang bisa melihat keganasan di dalam matanya yang bulat dan berkelahi. Itu setia dan sangat pantang menyerah. Untungnya, Long Xiaoxuan tidak benar-benar berusaha menekannya. Anak baik, kamu punya nyali. Naga ini tidak menggertak anak-anak kecil, jadi kamu bisa menebarkan taringmu ketika kamu lebih tua. Aku ingin melihat apakah garis Astral White Tiger kamu lebih kuat atau garis Eastern True Dragon aku lebih kuat. Long Xiaoxuan tahu lebih baik daripada menggertak seorang anak. Tuan Muda Chen, bagaimana kamu akan mengembangkan garis keturunannya? Terlihat sangat lemah dan lemah. Bahkan jika itu adalah garis keturunan harimau putih, aku tidak berpikir itu bisa mengejar aku. Petik 2. Jiang Chen secara alami memiliki caranya sendiri. Ini bukan pertama kalinya dia membantu orang lain menjalani evolusi garis keturunan. Saat itu, dia membantu Gold Bitter Rats. Kaisar Peerless selesai mengeluarkan racun Madame Yun selama percakapan mereka. Adik kecil, kamu mungkin datang sekarang, seru Kaisar. Long Xiaoxuan melengkungkan bibirnya. Kamu sebaiknya pergi. Aku akan tinggal di sini dan mengawasi. Petik 2. Dia masih agak dingin dan menyendiri seperti banyak dari klan naga. Dia tidak membenci Kaisar Peerless, tetapi naga biasanya butuh banyak waktu untuk menghangatkan orang lain. Satu-satunya manusia yang saat ini dia percayai adalah Jiang Chen. Naga itu mengerti bahwa Kaisar itu kuat, dan bahwa ia adalah saudara lelaki Jiang Chen, tetapi itu tidak berarti bahwa Long Xiaoxuan siap menerimanya. Terutama tidak ketika ada wanita asing di ruangan itu juga. Jiang Chen tidak memaksa Long Xiaoxuan karena dia tahu bahwa ini adalah sifat klan naga. Dia cepat-cepat berjalan ke atas. Selamat kakakmu, kakak ipar baik-baik saja. Kondisinya jauh lebih baik dari yang aku harapkan. Jiang Chen tersenyum setelah memeriksa kondisinya. Dia akan baik-baik saja jika kamu yakin bahwa racunnya telah sepenuhnya dikeluarkan dari tubuhnya. Potensi Penetrane Pil sama sekali tidak terpengaruh oleh racun 7 emosi. Masa hidupnya telah sangat meningkat. Petik 2. Kaisar Peerless dan Madame Yun sama-sama menyadari hal ini. Saudaraku, itu semua berkat pil Penetrane kamu. Kamu telah menyelamatkan kakak ipar kamu 2 kali. Kaisar menghela nafas. Ah Yun, apa bagusnya yang telah kulakukan agar pantas mendapatkan saudara seandal dia? Tahukah kamu bahwa saat kami keluar, ia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mendapatkan penawarnya. Kami benar-benar berhutang budi padanya. Petik 2. Brother Zen, aku tidak tahu harus mulai dari mana berterima kasih karena aku tidak pandai berbicara. Kalian berdua adalah pria yang sangat setia dan terhormat. Nasib harus mengikat kamu berdua karena ini. Jika ada sesuatu yang mungkin kamu butuhkan di masa depan, tanyakan saja. Bahkan jika Peerless tidak menyetujuinya, aku akan memastikan bahwa dia akan melakukannya. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Kakak iparmu terlalu melebih-lebihkan. Kakakmu tidak akan pernah meninggalkan aku pada saat aku membutuhkan. Petik 2. Kaisar Peerless tertawa terbahak-bahak. Bahwa kamu benar. Namun, dengan keterampilan dan bakat kakak aku, dia pasti akan melampaui aku suatu hari. Kami tidak akan tahu siapa yang akan meminta bantuan siapa. Selain itu, alih-alih membantunya, hutang aku hanya tumbuh semakin dalam dan semakin dalam. Petik 2. Ini hanya kesopanan, tentu saja. Tanpa bantuan Kaisar, Jiang Chen tidak akan pernah memenangkan pelelangan Mugaoki, juga tidak akan bisa menyelamatkan tetua Yunni, apalagi memiliki ahli yang kuat seperti saudara geng yang mengantar mereka kembali ke Velurium Capital. Tuan ketiga Jing juga tidak akan pernah memiliki perubahan haluan sebesar ini. Tentu saja, ini adalah kata-kata yang akan disimpan Jiang Chen untuk dirinya sendiri. Kakakmu, Nona King masih tidak sadarkan diri. Terserah kamu apakah kamu ingin menyelamatkannya atau tidak. Petik 2. Kaisar menghela napas lembut dan memandang Nyonya Yun dengan lembut. Ah Yun, adik perempuan King adalah adik perempuanmu. Kamu harus memutuskan. Petik 2. Nyonya Yun menghela nafas dengan lembut ketika dia sudah mendengar tentang urutan kejadian dari Kaisar Peerless. Adik perempuan King selalu menjadi saudara perempuan yang baik. Kami sangat mengandalkan satu sama lain sejak kami baru berusia 3 tahun. Memikirkan bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang cintanya yang tak berbalas kepada Peerless. Itu salah aku karena tidak menunjukkan cukup perhatian padanya. Mungkin, ini benar-benar tidak adil. Petik 2. Kaisar Peerless segera menyela. Ah Yun, bagaimana mungkin ada keadilan dalam hal cinta? Tanpa rekan, aku tidak akan pernah bisa tenang jika aku tidak menyelamatkan adik perempuan King.
Tentunya kamu tidak akan menyalahkan aku jika aku memilih untuk menyelamatkannya. Nyonya Yun menghela nafas dengan lembut. Kaisar menggelengkan kepalanya. Adik perempuan King bukan orang jahat. Kalau tidak, dia tidak akan pernah merawatmu dengan baik. Petik 2. Aku akan menyelamatkannya, Nyonya Yun dengan cepat merespons. Kaisar Peerless khawatir. Nyonya Yun baru saja sembuh dari semua jenis penyakit, dan tidak dalam kondisi untuk membantu Nona King. Jika Nona King sangat ingin mati, dia bahkan mungkin menyebabkan racun menjadi bumerang. Ah Yun, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Mengusir racun ini sangat melelahkan bagi tubuh dan pikiran. Mengapa kamu tidak istirahat dulu? Kaisar melirik Jiang Chen, mengisyaratkan dia untuk mengatakan satu atau dua kata. Jiang Chen tersenyum kecut. Adik ipar, dengan kondisi tubuh kamu saat ini, kamu akan memiliki sedikit peluang untuk sukses. Selain itu, racun itu bahkan mungkin menjadi bumerang bagi kamu. Petik 2. Nyonya Yun sangat mempercayai Jiang Chen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia panik. Satu-satunya orang yang cocok untuk tugas itu, mungkin adalah Old Brother Mo. Jiang Chen menjawab dengan masam. Wajah Kaisar segera berubah kaget. Adik kecil, bagaimana ini pantas? Kamu tidak boleh menyeretku ke lumpur. Petik 2. Jiang Chen hanya berbicara yang sebenarnya. Jika tugas itu diserahkan kepada Nyonya Yun, itu pasti akan berakhir dengan malapetaka, dan dia jelas tidak cocok untuk tugas itu juga. Pada akhirnya, orang terbaik untuk tugas itu adalah Kaisar Peerless. Kakak, mungkin sedikit tidak pantas untuk memberimu tugas ini, tetapi kamu saat ini adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu. Kamu dapat mencari Raja Pil wanita untuk melakukannya untuk kamu, tetapi di kota ini, ada kemungkinan sangat sedikit yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk ini. Selain itu, hanya ada 2 hari tersisa sebelum waktunya habis. Semakin lama kamu melakukan ini, semakin kecil peluang keberhasilannya. Jiang Chen benar-benar jujur. Nyonya Yun juga menambahkan sesuatu. Tanpa rekan, kamu harus menyelamatkannya. Kamu adalah satu-satunya orang yang dapat membatalkan simpul di hatinya. Dia tidak akan membiarkan racun menjadi bumerang jika kamu melakukannya. Petik 2. Wanita adalah makhluk emosional, tetapi itu tidak berarti mereka tidak mampu berpikir rasional. Nyonya Yun jelas memikirkan ini dari sudut pandang seorang wanita. Baik, Kaisar adalah seorang kultivator sejati. Dia tidak akan bertindak pelin-pelan seperti orang biasa setelah mendengar permintaan Nyonya Yun. Yun, selama kamu tahu bagaimana perasaanku padamu, aku bersedia melakukan apapun yang kamu minta. Kaisar telah berhasil membersihkan racun Nona King 4 jam kemudian. Ketika dia sadar kembali, dia pertama kali berpikir bahwa mereka akan bersatu kembali di dunia lain, tetapi dengan cepat terbangun menjadi kenyataan ketika Nyonya Yun memasuki ruangan. Kamu, bagaimana kalian semua hidup? Kenapa aku hidup juga? Wajahnya penuh kebingungan dan kebingungan. Adik perempuan King, mengapa kamu tetap terobsesi dengan racun 7 emosi setelah kembali dari gerbang neraka? Nyonya Yun menghela nafas. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu memiliki perasaan untuk Peerless juga? Nona King menghela nafas. Saudari terkasih, apa gunanya itu? Itu tidak akan mengubah fakta bahwa Brother Mo mengenal kamu lebih dulu. Kamu benar, mengapa aku tetap terobsesi meskipun aku sudah pergi ke gerbang neraka? Brother Mo, Sister terkasih, apakah kamu ingin memukul aku atau membunuh aku? Lakukan apa yang kamu inginkan. Petik 2. Kamu gadis bodoh, mengapa aku harus membunuhmu setelah meminta Peerless untuk menyelamatkanmu? Nyonya Yun menghela nafas dengan lembut. Kamu hanya perlu mengucapkan kata itu dan aku akan meminta Peerless memperlakukanmu seperti cara dia memperlakukanku. Nona King dengan lembut tersenyum dan berdiri. Saudari terkasih, kamu selalu berkepala kekacauan, tetapi karena itu, kamu diberkati dengan keberuntungan orang bodoh. Saudaramu adalah laki-laki kamu, jadi kamu harus mengenalnya lebih baik daripada aku. Apakah kamu benar-benar berpikir dia mampu mencintai 2 wanita? Dia tidak akan layak dikagumi aku jika dia. Saudaramu, jaga Suster Yun dengan baik. Miss King menuju pintu keluar tanpa melihat ke belakang. Adik perempuan King, kemana kamu akan pergi? Tanya Nyonya Yun segera. Saudari terkasih, jangan khawatir tentang aku. Aku sudah mati sekali. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang sebodoh ini lagi. Miss King melontarkan senyum elegan dan perlahan-lahan berjalan turun. Saat keluar dari pintu, dia melihat Jiang Chen berdiri tepat di luar.
Dia meliriknya tanpa emosi dan berjalan melewatinya. Namun, dia tiba-tiba terhenti. Kamu benar tentang sesuatu. Aku benar-benar harus memberitahu dia tentang perasaan aku. Segalanya terasa jauh lebih ringan sekarang. Petik 2. Senyumnya sangat diam dan diam-diam, tetapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa kegilaannya sekarang digantikan oleh pencerahan dan wawasan. Dia telah sepenuhnya menaklukkan iblis dalam dirinya. Pikiran Jiang Chen rumit ketika dia menyaksikan dia pergi dan menghilang dari pandangan. Pemilik penginapan dan asistennya telah melarikan diri, tetapi Jiang Chen dan yang lainnya tidak pindah ke penginapan lain. Kaisar dan istrinya tetap di tempat mereka selama 2 hari lagi untuk memulihkan diri. Setelah itu, mereka akhirnya pergi ke tempat yang telah ditentukan di mana mereka setuju untuk bertemu Liu Zhen. Jiang Chen ingin tahu, masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh seorang peladang ranah asli di tempat seperti Frostmoon City. Seberapa seriuskah ia menukar rumput surgawi radian untuk mendapatkan bantuan dari orang lain? Jiang Chen tidak ingin menjadi orang yang sibuk, tetapi itu layak untuk dilihat karena ia menerima pemotretan Radiant Celestial Grace sebagai imbalan atas masalahnya. Chapter 1088. Rumput surgawi radian yang tidak habis-habisnya. Frostmoon City adalah tempat yang makmur dan kota yang sangat luas. Tempat pertemuan Liu Zhen terpisah. Butuh cukup waktu bagi Jiang Chen dan kelompok untuk mencari tahu di mana itu. Di luar, itu tampak seperti sebuah kedai kecil yang rusak. Distrik itu terletak adalah salah satu yang paling kacau di kota. Butuh upaya besar bagi pemuda dan kaisar untuk menemukan di mana kedai itu berada. Penampilannya yang bobrok mendorong yang terakhir untuk menyuarakan keprihatinannya. Apakah kita salah tempat, adik kecil? Jiang Chen juga sedikit curiga terhadap pendirian. Dia meneliti dengan cermat sebelum menyimpulkan dengan tawa setengah hati, aku pikir itu benar. Alamat yang diberikan oleh Liu Zhen cocok dengan aku. Petik 2, yah, sudahlah, mari kita lihat ke dalam. Kaisar Peerless memberi gerakan besar dengan tangannya. Dia merasa nyaman terlepas dari kemana mereka pergi. Dia dalam suasana hati yang hebat, yang terbaik yang dia miliki dalam bertahun-tahun. Sejak cedera Ah Yun bertahun-tahun yang lalu, Kaisar membawanya kemana-mana untuk mencari dokter dan perawatan. Sejak saat itu, dia mencurahkan seluruh pikirannya untuk perawatan kondisi pasangannya. Sulit untuk mempertahankan keceriaan apapun. Penampilan Jiang Chen juga datang dengan Pinecerane Pil. Pil tersebut telah meningkatkan kondisi Nyonya Yun dan menjaga jumlah penderitaan yang dia alami terkendali dengan ketat. Selain itu, ia memperbaiki berbagai fungsi vitalnya dengan berbagai tingkat. Yang paling penting adalah pengetahuan yang baru ditemukan bahwa pasangannya memiliki peluang 90% untuk membuat pemulihan penuh. Bagi Kaisar Peerless, itu adalah keajaiban. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun menjelajahi seluruh wilayah manusia. Dia telah mengunjungi Raja Pil yang tak terhitung jumlahnya dan banyak Kaisar Pil pertapa. Tetapi satu-satunya pembayaran untuk usahanya adalah kekecewaan, semakin banyak dan lebih banyak lagi, sampai dia dipenuhi dengan keputusasaan. Pada saat dibutuhkan, penampilan Jiang Chen adalah pelinanya dalam kegelapan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa galvanis? Wajar baginya untuk berada dalam suasana hati yang baik sekarang. Dia bersedia pergi kemana saja sekarang, tidak peduli seberapa kotor atau terlantar tempat itu. Kondisi fisik, lingkungan adalah hal terjauh dari benaknya. Jika itu hanya demi Liu Zhen saja, Kaisar Peerless tidak akan datang ke sini. Kaisar memiliki sedikit minat pada ramuan roh pangkat langit yang sebenarnya, apalagi kemungkinan mereka. Tapi dia tahu bahwa Jiang Chen membutuhkan Radiant Celestial Grace. Pria muda itu telah bersedia menawar 400 juta untuk itu. Jumlah itu mewakili kepentingannya baginya. Karena Jiang Chen memberi banyak nilai pada rumput, Kaisar bersedia membantu. Meskipun tampak sederhana dari luar, interior kedai ini didekorasi secara wajar. Namun, itu juga jelas bahwa mereka yang minum di sini adalah asal-usul yang meragukan, campuran. Di antara pelanggannya, ada pembudidaya berkeliaran, ular lokal, dan pedagang yang lalu lalang. Melihat seorang lelaki seindah Kaisar Peerless berjalan masuk, salah satu staf kedai dengan bersemangat maju untuk menerima perusahaan. Para tamu yang terhormat, silakan, masuk. Dari 4 orang dalam kelompok Jiang Chen, tidak ada yang cukup biasa untuk kalah di tengah orang banyak. Pelayan itu takjub melihat pemandangan itu. Selama bertahun-tahun operasi kedai minuman, tidak pernah ada orang seperti ini yang datang ke tempat mereka. Hari apa hari ini?
Angin seperti apa yang telah meletus pria dan wanita hebat ini di sini? Kuartet itu menemukan sebuah meja di tempat yang tidak mencolok. Setelah memesan pilihan makanan dan minuman, mereka diam-diam mengambil minuman. Seiring waktu berlalu, jam yang ditentukan datang dan pergi, namun Liu Zhen tidak muncul. Dia tidak menipu kita, kan? Long Xiaoxuan mengerutkan alisnya. Dia tampak di sisi yang cerdas, tapi kurasa dia bukan tipe jahat. Kaisar Peerless tertawa. Ayo terus menunggu. Nyonya Yun telah mendengar dari rekannya tentang tujuan akhir perjalanan, dan mengangguk untuk mendukungnya. Ya, mari kita bersabar. Aku ingin tahu berapa banyak lagi yang aku butuhkan. Tepatnya, naga dalam wujud manusia memutar mulutnya. Bagian terbaik dari 1 jam berlalu, tetapi pria pendek Liu Zhen masih belum ditemukan. Bahkan Jiang Chen tidak bisa menunggu lebih lama. Dia melirik ke arah Kaisar. Sepertinya orang itu tidak datang, Kakak Mo. Kaisar Peerless menghela nafas. Aku tidak berharap seorang kultivator kerajaan asal menipu kita. Mungkin itu tidak disengaja. Apakah dia menemukan sesuatu yang tidak terduga? Mungkin. Nyonya Yun adalah orang yang baik hati, selalu memikirkan sisi baiknya dari hal-hal dan orang-orang. Tetap, aku pikir kita sudah selesai di sini. Jiang Chen membuat panggilan terakhir. Ketika mereka akan bangkit dan pergi, bayangan hitam muncul di ambang pintu. Itu melesat ke dalam seperti embusan angin, bergegas menuju Jiang Chen dengan ledakan sukacita. Tuan Muda Sao, selamatkan aku. Itu adalah seorang pria yang terengah-engah, teror terlihat jelas di wajahnya, Liu Zhen. Detik berikutnya setelah pintu masuknya, beberapa pria kekar membanjiri kedai minuman. Mengenakan seragam hitam, mereka membawa lambang yang sama di pundak mereka. Jelas itu pertanda geng atau lainnya. Kamu bajingan, mari kita lihat di mana kamu berlari saat ini. Pemimpin mereka adalah seorang pria dengan hidung rata. Dia memandang Liu Zhen dengan seringai ganas, gambar kucing yang sedang bermain dengan mangsanya. Itu adalah isyarat penuh cemoohan. Apa maksudnya? Jiang Chen memandang, mengerutkan kening, pada pria yang sama. Ye Tuan Muda Sao, Liu Zhen terengah-engah, masih dalam ketakutan panik. Aku telah merendahkan diri selama beberapa hari terakhir, tetapi seseorang akhirnya menemukan aku. Tolong, bantu aku di sini. Aku akan menggandakan apa yang aku janjikan sebelumnya. Petik 2. 2 kali lipat. Perjanjian sebelumnya adalah bahwa jika Jiang Chen memecahkan masalahnya di Frostmoon City, maka dia akan memberi Jiang Chen spesimen Radiant Celestial Grace. Apakah menggandakan itu berarti dia akan memberi 2? Apakah kamu yakin? Jiang Chen tersenyum dengan cara yang aneh dan tiba-tiba. Tentu saja, jawab Liu Zhen buru-buru. Langit dan bumi menilai aku jika aku mengingkari. Jiang Chen mengangguk, lalu berbalik ke Long Xiaoxuan. Kakak Long, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bosan beberapa menit yang lalu? Waktumu sekarang. Ingat, jangan terlalu kejam pada mereka. Bahkan, jangan menghancurkan kedai ini juga. Mari kita bawa barang-barang di luar. Petik 2. Mata naga itu bersinar. Apa maksudmu? Jangan terlalu kejam. Selama mereka tidak mati, tidak apa-apa. Jiang Chen melambaikan tangan, menandakan bahwa naga harus bergantung pada penilaiannya sendiri. Long Xiaoxuan memang sangat bersemangat, tertawa kecil. Kebosanannya hilang, langsung digantikan dengan ketidaksabaran dan semangat. Membanting tangannya ke meja di dekatnya, dia berjalan ke arah orang-orang yang mengejar Liu Zhen. Keriuhan memberitahu pemilik kedai tentang kekacauan yang terjadi kemudian. Dia membuat beberapa gerakan sepintas dengan tangannya. Teman, tolong beri pertimbangan pada lelaki tua ini. Setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan di luar, di mana ada lebih banyak ruang. Kami adalah bisnis kecil. Petik 2. Long Xiaoxuan tidak menghargai kata-kata itu dengan respons. Sebaliknya, tangannya membentak ke arah para pria. Satu demi satu, dia melemparkan mereka keluar, meraih mereka hanya dengan satu tangan setiap kali. Kelima pria itu diluncurkan di luar dengan akurasi dan kecepatan luar biasa. Segala sesuatu terjadi dalam rentang napas. Ayo, teman, mari kita keluar untuk bersenang-senang, Long Xiaoxuan tertawa. Dia mengambil pria berhidung pipih di tengkuknya. Aku harus berterima kasih pada kalian karena telah menghilangkan kebosananku. Aku sangat menghargai kerja sama kamu. Petik 2. Jiang Chen tidak peduli dengan keributan di luar. Sebagai gantinya, dia mengarahkan matanya langsung pada Liu Zhen, ekspresinya terkunci dalam senyuman setengah tersenyum.
Kamu tahu bahwa kami menunggumu lebih dari 1 jam, iya. Apakah kamu mencoba untuk menjebak kami? Petik 2. Leher Liu Zhen ditarik. Tidak, tidak, dia menyangkal dengan keras. Bagaimana aku bisa bermimpi membuatmu tuan-tuan yang baik untuk apapun? Itu karena kelemahan aku sendiri, sungguh. Meskipun aku sangat berhati-hati, aku masih menarik banyak perhatian yang tidak diinginkan. Aku tidak akan pernah ke sini tanpa menyadarinya dengan cepat. Petik 2. Dengan dorongan santai ke atas, Kaisar Peerless mendirikan penghalang kedap suara. Baiklah, orang luar tidak akan mendengar kita berbicara di sini. Beritahu kami, apa yang kamu butuhkan bantuan. Jangan lupakan janji kamu akan hadiah berlipat ganda. Petik 2. Sama sekali tidak, sama sekali tidak, Liu Zhen mengangguk beberapa kali berturut-turut. Di sini, ambil apa yang menjadi hakmu. Hanya adil setelah kamu membantu aku di sana. Petik 2. Liu Zhen dengan cerdik menyerahkan kotak giok lain. Itu sederhana, tipe dasar yang biasa digunakan untuk menampung semua jenis herbal roh. Jiang Chen membuka tutup sepotong. Spesimen lain dari Radiant Celestial Grace ada di dalam, lebih besar dari yang ada di lelang dan yang membawa Liu Zhen pergi dari Pilvire City. Ini adalah yang ketiga yang telah diberikan oleh kultivator ranah asal. Ini membuat pemuda itu cukup ingin tahu. Liu Zhen, berapa banyak tunas Radiant Celestial Grace yang kamu miliki? Mengapa aku merasa kamu memiliki jumlah yang tidak ada habisnya? Apakah kamu sangat beruntung menemukan sepetak penuh dari mereka? Petik 2. Liu Zhen tampak agak malu. Dia tersenyum gugup, tetapi menahan diri untuk tidak menjawab pertanyaan secara langsung. Tuan-tuan yang baik, aku punya teman yang jatuh ke tangan faksi bawah tanah nomor 1 di kota Frostmoon ini. Mereka memberi aku setengah tahun untuk menyelamatkannya dengan melunasinya. Tapi kamu tahu, seseorang seperti aku, bahkan jika aku punya uang, aku ragu aku akan mendapatkan apapun yang aku inginkan dengan pergi ke dekat mereka. Disitulah aku membutuhkan bantuan tuan. Aku akan sangat menghargai jika kamu bisa menemani aku ketika aku pergi untuk memberikan uang tebusan. Petik 2. Masyarakat Heavensfall. Kaisar Peerless tiba-tiba menyela. Liu Zhen mengangguk beberapa kali. Benar, benar, seperti yang diharapkan dari seorang kaisar agung yang bijaksana di dunia, tuan. Petik 2. Apa tingkat kultivasi temanmu? Bagaimana dia mendapatkan kemarahan masyarakat Heavensfall? Kaisar merasa sedikit aneh. Mereka biasanya tidak peduli dengan orang-orang seperti kamu, bukan? Liu Zhen menghela napas dengan sedikit putus asa. Ceritanya panjang. Aku pertama kali berkenalan dengan teman itu beberapa tahun yang lalu. Seperti aku, dia adalah seorang kultivator pengembara. Kami benar-benar cocok saat itu, dan kami telah menyelamatkan satu sama lain bersembunyi beberapa kali, jadi dia bisa dibilang saudara. Dia tidak ingin menyinggung masyarakat Heavensfall, jelas. Dia pergi ke mereka untuk mendaftar hadiah untuk informasi. Tapi untuk alasan apapun, mereka menahannya saat itu juga. Hanya 3 hari kemudian aku mendapat berita untuk membawa 500 juta batu roh suci sebagai tebusan baginya ke markas besar lembaga. Petik 2. Itu sebabnya kamu pergi ke Pilvire City untuk melelang ramuan roh. Tanya Jiang Chen. Pilvire City juga berbahaya, tetapi setidaknya agak lebih berprinsip dibandingkan dengan Frostmoon. Di Frostmoon City, setiap faksi sama berhati hitamnya dengan yang berikutnya. Jika aku melelang Radiant Celestial Grace di Three River Street, aku mungkin bahkan tidak akan pergi dalam keadaan utuh, apalagi mendapatkan uang dari penjualan. Petik 2. Wajah Liu Zhen berubah menjadi senyum yang mengerikan. Jika bukan karena teman aku tidak akan tinggal sehari lebih lama di tempat yang mengerikan seperti Frostmoon City. Kesan pria itu tentang kota tidak diragukan lagi menghebohkan. Namun, pembudidaya ranah asal adalah keberadaan kelas menengah ke bawah dimanapun di 8 daerah atas. Di tempat di mana pihak berwenang maupun para gangster tidak memiliki masalah untuk dibicarakan, mereka tidak memiliki keamanan apapun. Jadi, apakah kamu mendapatkan 500 juta? Jiang Chen bertanya. Keputusasaan melintas di wajah Liu Zhen. Aku hanya memiliki 400 juta yang kamu tawar di pelelangan, Tuan Muda Sao, dikurangi biaya yang diambil oleh kuil api pembersih. Aku berpikir mungkin mereka akan baik-baik saja dengan spesimen lain dari Radiant Celestial Grace untuk membuat perbedaan. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu harus berkata apa. Jika ramuan roh mencapai 400 juta di rumah lelang, mengapa dia menggunakan yang lain untuk menggantikan hanya 100 juta?
Bukankah itu pemborosan besar? Apakah dia memiliki lebih banyak rumput langit radiant daripada akal? Liu Zhen, aku ingin mendengar kebenaran darimu. Berapa banyak spesimen Radiant Celestial Grass yang benar-benar kamu miliki? Aku akan dengan senang hati membeli kamu dengan harga 150 juta per pemotretan. Petik 2. Pria muda itu menjaga pandangannya jujur, bebas dari rasa putus asa yang bisa dikerahkannya. Sebagai seorang kultivator asal, Liu Zhen benar menjadi sedikit terlalu sensitif. Jika dia menunjukkan terlalu banyak urgensi, orang lain kemungkinan akan menebak niatnya. Dia tidak ingin Liu Zhen berbohong karena kekhawatiran yang tidak perlu. Chapter 1089. Tiba di masyarakat Heavensfall, Liu Zhen ragu-ragu. Dia harus mengakui bahwa dia sedikit tergerak oleh tawaran itu, meskipun ada ketakutan kecil yang masih melekat di benaknya. Itu adalah ketakutan naluriah dari mereka yang lebih kuat darinya dan ketakutan akan kehilangan. Namun, pengalamannya mengatakan kepadanya bahwa orang-orang ini adalah karakter yang dapat dipercaya. Paling tidak, mereka jauh lebih mudah berinteraksi dengan orang-orang dari Heavensfall Society. Kaisar Peerless melanjutkan dengan serius ketika dia melihat bahwa Liu Zhen masih sedikit khawatir. Sejujurnya, kamu tidak cukup kuat untuk tawar-menawar dengan siapapun, tetapi saudaraku masih bersedia untuk bertransaksi denganmu dengan kedudukan yang setara. Jika kamu tidak dapat mengenali niat baiknya bahkan sekarang, maka aku harus mengatakan bahwa kamu agak buta. Jika kami benar-benar ingin mencelakai kamu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa tiba di Frostmoon City dengan selamat? Apakah kamu benar-benar berpikir saudara aku tidak bisa merampok Radiant Celestial Grace kamu kapan saja ia mau? Juga, aku tidak bermaksud kasar, tetapi sangat mungkin bahwa kamu akan menjadi mayat di detik berikutnya jika kami meninggalkan kamu sekarang. Petik 2. Kata-kata Kaisar Peerless langsung, tetapi juga kebenarannya yang dingin. Jika kedua belah pihak memiliki tingkat kekuatan yang sama, maka Liu Zhen tentu saja memiliki hak untuk tawar-menawar atau bahkan menolak perdagangan. Tapi saat ini, dialah yang membutuhkan bantuan mereka. Namun dia masih tidak bisa mengesampingkan kekhawatirannya dan bertindak seolah-olah Jiang Chen dan Kaisar Peerless akan mengambil keuntungan darinya. Sikapnya tidak menyenangkan Kaisar Agung. Liu Zhen, aku mungkin satu-satunya orang yang mau berdagang secara adil dengan kamu, dan harga yang aku tawarkan kurang lebih harga pasar aktual. Tentu saja, aku akui bahwa ada sangat sedikit ramuan roh pangkat langit di pasar, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa kamu berisiko memilikinya. Kamu mungkin juga menukarnya dengan batu roh dan aman, bukan begitu? Petik 2. Liu Zhen benar-benar tersentuh sekarang. Radiant Celestial Grace sangat berharga, tetapi dia tidak diragukan lagi harus menanggung risiko yang tinggi pada saat dia menghasilkan tunas dan mencoba menukarnya. Secara harfiah, siapapun dapat mencoba merampoknya karena ia adalah seorang kultivator kerajaan asal, bukan seorang Kaisar Agung. Hampir tidak mungkin baginya untuk tidak menarik perhatian. Liu Zhen, aku punya satu hal terakhir untuk dikatakan kepadamu. Jika kamu khawatir kami mungkin akan menipu kamu, kamu bisa berhenti mengkhawatirkannya sekarang. Aku bersumpah dengan judul aku bahwa kami tidak akan menipu kamu setelah pertukaran selesai. Serius, apakah kamu memiliki pendapat yang rendah tentang kakak aku? Petik 2. Liu Zhen buru-buru menggelengkan kepalanya. Oh tidak, tentu saja tidak. Aku tidak khawatir tentang integritas kamu, dan aku jelas tidak khawatir bahwa kamu mungkin menipu aku. Hanya saja, apa itu? Sejujurnya, rumput surgawi radiant ini bukan milikku sendiri, kata Liu Zhen jujur. Aku menemukan mereka dengan saudara lelakiku yang disumpah, jadi dia juga berhak atas mereka. Aku ragu-ragu karena aku tidak berani membuat keputusan tanpa mendengarkan pendapatnya. Petik 2. Apa bidang kultivasi temanmu? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia jauh lebih kuat dari kamu? Jika begitu, lalu bagaimana kamu bisa saling mengenal? Petik 2. Oh, tidak, dia adalah seorang kultivator kerajaan asal seperti aku. Namun, bakatnya sedikit istimewa dan dia tumbuh pada tingkat yang luar biasa. Ia memiliki talenta yang tinggi, tetapi karena alasan tertentu ia tidak direkrut ke sekte besar atau faksi manapun ketika ia masih muda. Itu semua sangat tidak biasa. Petik 2. Jika dia adalah seorang kultivator alam asal, maka ramuan roh tidak berguna bagi kalian berdua, Jiang Chen membujuk. Aku tahu itu tidak berguna bagi kita, aku hanya,
Aku hanya khawatir dia akan tidak senang jika aku melakukan perdagangan di belakangnya. Liu Zhen terjebak oleh kode persaudaraan meskipun dia memiliki kepribadian yang agak buruk dan pengecut. Tidak sembarang orang bisa mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan teman mereka, atau menahan godaan untuk meninggalkan teman mereka dan mengambil semua ramuan roh untuk diri mereka sendiri. Ini terutama benar mengingat betapa berisiko bagi seorang kultivator asal untuk melakukan perjalanan bolak-balik antara Pilvire City dan Frostmoon City. Persahabatanmu yang mendalam dengan teman-temanmu sangat mengesankanku. Bagaimana dengan ini, kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan bagiannya dari Radiant Celestial Grace setelah kita menyelamatkannya. Berapa banyak yang kamu miliki? Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Aku akan membeli yang kamu miliki. Radiant Celestial Grace adalah bahan utama dari Sage Smile Pill. Ketika kamu naik ke dunia bijak di masa depan, aku bisa memberimu pil Sage Smile tanpa biaya. Itu akan memungkinkan kamu untuk naik level tanpa syarat selama kamu masih di dunia bijak. Petik 2. Mata Liu Zhen berbinar. Ini adalah tawaran yang paling menggiurkan, jadi dia mengangguk. Baiklah, kami menemukan 18 tunas saat itu, dan kami sepakat untuk membaginya. Aku menjual 1 di pelelangan untuk menyelamatkannya, dan aku memberi kamu 2 sebagai imbalan karena telah mengantar aku kembali ke Frostmoon City dengan aman. Ketika kami kembali, aku akan memberimu 1 lagi. Karenanya, kami secara teoritis menggunakan 4 shoot secara total. Adikku dan aku akan berbagi kerugian karena kami berdua terlibat dalam hal ini, jadi aku masih punya 7 kesempatan untuk memperdagangkanmu. Petik 2. 18 tunas rumput surgawi Radiant. Jumlah ini benar-benar mengejutkan Jiang Chen. Kedua pembudidaya alam asal ini telah menemukan 18 ramuan roh pangkat langit sekaligus. Keberuntungan gila macam apa ini? Bahkan seorang kaisar hebat pun tidak seberuntung ini, kan? Keberuntungan benar-benar merupakan hal yang tidak terduga, dan setiap orang memiliki nasibnya sendiri. Seseorang tidak bisa iri dengan keberuntungan orang lain. Baiklah, karena kamu memiliki 7 tunas, aku akan memberimu 1,1 miliar batu roh suci sebagai imbalan. Radiant Celestial Grace adalah sejenis ramuan roh yang akan diterima sebanyak mungkin oleh Jiang Chen, karena itu adalah bahan utama Sage Smile Pill dan tidak bisa diganti. Karena itu, semakin banyak ada, semakin baik. 1,1 miliar, ini tidak diragukan lagi nomor astronomi ke seorang pembudidaya ranah asal seperti Liu Zhen. Hek! Bahkan 1,1 miliar batu roh asal akan menjadi jumlah uang yang konyol bagi seorang pembudidaya berkeliaran di daerah asal, tapi tidak, kenyataannya bahkan lebih baik dari itu. 1,1 miliar batu roh suci adalah jenis kekayaan yang tidak pernah dia bayangkan bahkan dalam mimpi terliarnya. Baiklah, kamu bisa memiliki semuanya. Tentang pil Sage Smile, jangan khawatir, kamu akan mendapatkan Sage Smile Pill. Juga, cobalah mengubah pikiran teman kamu, bukan? Aku akan membelinya dari tangannya dengan harga yang sama juga. Petik 2. Liu Zhen mengangguk. Aku akan melakukan itu. Harga ini sangat adil, jadi aku ragu dia tidak akan setuju dengan aku. Belum lagi dia membutuhkan uang terakhir yang aku dengar tentang dia. Dia pasti tidak akan menemukan cara yang lebih baik untuk menukar herbal roh ini. Petik 2. 18 tunas rumput surgawi Radiant. Jiang Chen merasakan keserakahannya hanya memikirkannya. Lalu diselesaikan. Ada banyak orang lain di sini, jadi kami akan melakukan perdagangan setelah kami bertemu di waktu berikutnya. Mari kita keluar dan melihat apa yang terjadi pertama kali. Long Xiaoxuan belum kembali, jadi Jiang Chen tahu bahwa naga itu pasti menyebabkan masalah lagi. Setelah pergi membayar minuman mereka, Jiang Chen dan Kaisar Peerless pergi bersama Liu Zhen. Namun, mereka tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Long Xiaoxuan melambaikan tangannya dan membuat segala macam suara. Sementara itu, para penjahat itu berlarian di depan restoran hanya dengan pakaian dalam mereka. Naga itu terus berseru, orang terakhir harus melepas pakaian dalam mereka, kamu dengar. Wajah Nyonya Yun yang biasanya tenang dan anggun memerah. Kaisar Peerless tertawa keras. Orang ini benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang dengan orang-orang. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya juga. Dia berjalan mendekat. Saudaraku Long, aku khawatir akan ada darah dan darah di semua tempat, tapi katakan padaku, apa yang kamu mainkan sekarang? Long Xiaoxuan menjawab dengan percaya diri. Kamu bilang padaku untuk tidak membunuh, bukan?
Tetapi kamu tahu bahwa aku tidak bisa mengendalikan kekuatan aku, jadi aku melakukan ini sebagai gantinya. Petik 2. Jiang Chen terdiam. Long Xiaoxuan berubah terlalu cepat. Dia tidak pernah berpikir bahwa naga yang introvert dapat berubah begitu menyeluruh dalam waktu yang singkat. Apakah semua naga terlahir gelisah atau semacamnya? Terserah. Ayo, ayo. Jiang Chen bisa melihat bahwa orang-orang ini akan hancur berantakan dari wajah pucat mereka yang sendirian. Sangat buruk sehingga dia tidak bisa tidak mengasihani keadaan mereka. Sementara itu, Liu Zhen tersenyum lebar pada cara Long Xiaoxuan bermain-main dengan pengejarnya. Jelas, dia sangat frustrasi ketika dia dikejar oleh kelompok itu, jadi kesengsaraan mereka hanya bisa menjadi makanan untuk kegembiraannya. Apakah kita akan ke sana sekarang, Tuan Muda Sao? Liu Zhen buru-buru berlari ke kelompok dan bertanya dengan hati-hati setelah melihat bahwa mereka tidak berhenti. Kapan lagi selain sekarang? Atau apakah kamu memiliki waktu dalam pikiran? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah kita harus membuat beberapa persiapan atau sesuatu? Liu Zhen tampak sedikit kaget. Persiapkan untuk apa, tepatnya? Apakah masyarakat Heavensfall benar-benar kuat? Petik 2. Liu Zhen tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Mereka adalah faksi lokal dan kekuatan bawah tanah nomor 1 di Frostmoon City. Mereka tidak bisa diremehkan. Petik 2. Bagaimana mereka dibandingkan dengan divisi pertama Moon God Sect? Jiang Chen tersenyum santai. Mereka tak tertandingi oleh Moon God Sect. Lagi pula, Moon God Sect adalah penguasa daerah Tilted Moon. Jawaban Liu Zhen sangat adil. Maka tidak ada masalah apapun. Bahkan Jing ketiga dari divisi pertama harus memperlakukan kita dengan penuh hormat. Jadi mengapa kita harus bersiap-siap melawan masyarakat Heavensfall belaka? Petik 2. Liu Zhen benar-benar terpana. Dia harus berpikir sejenak sebelum dia bisa mengerti arti Jiang Chen. Kaisar Peerless mengeluarkan tawa dan mengikuti di belakang Jiang Chen. Long Xiaoxuan berseru dengan kejutan yang menyenangkan. Apakah kita akan bertarung dengan seseorang? Siapa? Di mana? Apakah jauh dari sini? Petik 2. Jiang Chen menemukan bahwa bahasa manusia tidak lagi memadai untuk menggambarkan pertempuran ini, jadi dia melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, mengabaikan naga. Tidak akan ada pertarungan. Saudara Long, apakah kamu selalu seperti ini sebagai musuh pertempuran? Apakah kamu merasa gatal ketika tidak menyebabkan masalah? Jiang Chen berkata dengan tidak sabar. Berhenti di sana. Kamu adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki hak untuk mengatakan itu. Dibandingkan dengan kamu, kemampuan aku untuk menyebabkan masalah sama sekali. Long Xiaoxuan membantah. Jiang Chen menemukan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki respons untuk itu. Di belakang mereka, Liu Zhen benar-benar terperangah oleh olok-olok lucu mereka. Sampai sekarang, dia berpikir bahwa kunjungan ke Heavensfall Society adalah masalah yang sangat serius. Namun, keduanya tampaknya tidak berada di bawah tekanan apapun. Bahkan, sepertinya mereka berjalan-jalan di pasar. Liu Zhen merasa terkejut sekaligus lega karena kepercayaan diri mereka. Tidak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk kantor pusat Heavensfall Society. Heavensfall Society adalah faksi bawah tanah, jadi mereka memiliki banyak mata di mana-mana. Mereka mendapat angin bahwa Liu Zhen akan datang bahkan sebelum pria itu sendiri tiba di markas mereka. Mereka terkejut melihat bahwa Liu Zhen membawa beberapa pelayan. Selain itu, mereka tidak terlihat seperti pembudidaya rata-rata. Long Xiaoxuan memimpin dan menawarkan dirinya sendiri. Biarkan aku memanggil mereka. Ekspresi Jiang Chen berubah ketika dia mendengar ini. Dia mencoba menghentikannya, tetapi Long Xiaoxuan tidak memberinya kesempatan dan langsung maju ke depan. Ekspresi Jiang Chen berubah lagi. Orang ini akan menimbulkan masalah lagi, bukan? Apakah ada yang hidup di sana? Keluarlah dan bicara dengan kami. Long Xiaoxuan telah menyatukan sedikit teknik raungan naga dalam suaranya, jadi teriakan itu menyebabkan tanah itu sendiri bergetar. Bangunan itu tampak seperti akan runtuh setiap saat. Kaisar Peerless mendecakkan lidahnya dengan heran dan merasa lebih ingin tahu tentang Long Xiaoxuan. Chapter 1090, 500 juta tebusan. Bahkan orang biasa pun akan marah setelah diajak bicara seperti itu, apalagi geng paling kuat di kota. Faksi bawah tanah sering melakukan bisnis mereka tanpa mempedulikan hukum. Dibandingkan dengan faksi yang sah, mereka lebih cenderung berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka. Membangun citra publik yang baik bukanlah salah satu keprihatinan mereka. Ketika sampai pada penyelesaian masalah,
hampir semua hal diizinkan. Legalitas bukan masalah dan persepsi publik. Kata-kata Long Xiaoxuan menyebabkan kegemparan besar di dalam Heaven's Fall Society. Pejuang bersenjata mulai muncul berbondong-bondong. Bajingan mana yang berani membuat keributan besar di depan pintu rumah kita? Society sangat tersinggung setelah menyadari seorang anak yang baru saja disapih telah menghina mereka. Mereka adalah para tiran yang tidak perlu dari Frostmoon City. Tidak banyak yang berani menimbulkan perselisihan di depan mereka. Namun, bukan itu yang terjadi hari ini. Ini adalah puncak pelanggaran modal. Ekspresi Long Xiaoxuan tenggelam ketika dia mendengar kata, bajingan. Dia adalah naga sejati berdarah murni. Darahnya bahkan tidak mengandung sedikit pun ketidakmurnian. Dia sangat tidak menyukai kata itu. Sebuah kilatan dingin muncul di matanya ketika dia menerkam pria yang berbicara. Bam, bam, bam. Long Xiaoxuan memberinya 8 tamparan berturut-turut di kedua sisi pipinya. Pria itu dipukuli menjadi babi bengkak sebelum dia bahkan bisa berteriak kesakitan. Kamu, berani-beraninya kamu memukuli orang-orang kami di depan gerbang kami. Anggota lembaga tercengang. Jiang Chen berjalan ke depan. Dapatkan aku penanggung jawabnya, perintahnya dengan acuh tak acuh. Long Xiaoxuan menarik banyak permusuhan. Jiang Chen tidak menghentikan naga itu, tetapi ini tidak berarti dia baik-baik saja dengan perselisihan total dengan masyarakat. Long Xiaoxuan sedih. Aku belum selesai menghilangkan amarahku. Brother Long, lebih baik berlatih menahan diri karena kita di sini untuk urusan bisnis. Kami akan membutuhkan kamu dengan kekuatan penuh kamu jika segala sesuatunya menjadi buruk. Kamu harus beristirahat sekarang. Petik 2. Penjaga Heaven's Fall Society menyadari bahwa kedua pemuda ini tidak memiliki latar belakang biasa ketika mereka mendengar olok-olok santai. Salah satu dari mereka sudah pergi untuk memberi tahu atasan. Tak lama, kelompok yang lebih besar muncul dari pangkalan. Seorang lelaki tua dengan alis kuning sedang berjalan di bagian paling depan kelompok itu. Dia tampak sangat marah dan memancarkan aura pembunuh dalam jumlah yang luar biasa. Dia sangat tersinggung mendengar bahwa suaminya telah dipukuli. Ada beberapa orang lain di belakangnya yang membawa banyak kehadiran. Mereka jelas-jelas adalah eksekutif senior society. Orang tua itu melangkah ke depan dan mengukur Jiang Chen dan Long Xiaoxuan dengan tatapan ganas. Kamu melakukan ini? Dia bertanya dengan dingin sambil menatap mereka berdua. Jiang Chen merespons dengan lembut. Dan siapa kamu? Huff. Beraninya kamu menimbulkan masalah di lingkungan kami ketika kamu bahkan tidak tahu siapa tetua kita. Kamu pasti lelah hidup. Petik 2. Betul, beraninya kamu memukuli orang-orang kami. Tetua ke? Kamu hanya perlu mengucapkan kata dan kami akan segera membantai mereka. Petik 2. Tetua yang memiliki alis kuning membuat gerakan penolakan untuk membungkam mereka. Para remaja putra, sebutkan nama kamu sehingga kami dapat mengetahui jika kami mampu menyinggung kamu. Nada bicara Elder Ke menyeramkan. Mereka jelas siap untuk menggunakan kekerasan jika mereka lebih tersinggung. Tetua Ke, saudara lelaki aku di sana mungkin telah menyinggung kamu, tetapi perkumpulan Heaven's Fall juga bukan tanpa kesalahan. Kami di sini untuk membicarakan bisnis. Tetua Ke, apakah kamu lebih suka menghasilkan uang atau musuh? Apakah ada kebutuhan untuk melanjutkan pertarungan yang tidak berarti? Petik 2. Hah, bisnis apa? Tetua Ke tertawa terbahak-bahak. Heaven's Fall Society telah melakukan bisnis dengan banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya kami melihat seseorang dengan keberanian yang cukup besar untuk memukuli anggota kami di depan pintu kami. Jangan mencoba mengubah topik. Bisnis apa yang ada untuk dibicarakan ketika masalah ini belum diselesaikan? Petik 2. Apa yang dilakukan sudah dilakukan. Apalagi yang kamu inginkan? Long Xiaoxuan mengangkat bahu dengan sikap meremehkan sambil tersenyum pada tetua Ke dengan mengejek. Ini membuat gerombolan itu semakin marah. Tetua Ke tertawa dingin. Sungguh, kamu adalah pahlawan di kalangan anak muda. Warna aku terkesan. Jika ini adalah bagaimana kamu ingin melakukannya, maka kami akan membalasnya dengan cara kamu. Petik 2. Jiang Chen mengerutkan kening. Tetua Ke, apakah kamu benar-benar ingin meningkatkan masalah ini? Berat, bahkan 1000 lidah tidak akan menyelamatkanmu dari ini. Aku akan mengulitimu hidup hari ini. Tetua Ke adalah seorang pria yang mengucapkan kata-katanya. Para eksekutif senior di belakangnya segera mengepung Jiang Chen dan Long Xiaoxuan. Hampir semua orang yang hadir telah bergerak. Tingkat kultivasi mereka secara keseluruhan tidak setengah buruk.
Yang paling lemah di antara mereka adalah di dunia bijak tingkat 9. Banyak yang setengah kaisar langkah, tetapi ada juga beberapa kaisar tingkat awal. Namun Tetua Ke adalah seorang kaisar tingkat tinggi. Ini bukan daftar lengkap eksekutif senior geng karena para pemimpin geng mereka belum muncul. Mereka hanya geng bawah tanah, tetapi kekuatan mereka sudah cukup untuk menyaingi banyak sekte besar. Long Xiaoxuan tidak panik, sebaliknya, dia sangat gembira ketika dia melihat apa yang terjadi. Dia menderu untuk berkelahi. Saudara Long, apakah kamu benar-benar mendambakan pertarungan sebanyak itu? Jiang Chen terdiam. Long Xiaoxuan tertawa kecil. Itu bukan urusanmu. Kamu harus melihat ke diri sendiri sebelum berbicara tentang orang lain. Petik 2. Kaisar Peerless telah mengawasi dari jauh, jadi dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menjadi pengamat. Dia tahu bahwa tidak ada yang akan menjadi ancaman bagi Jiang Chen dan Long Xiaoxuan selama Tetua Ke ditahan. Anggota masyarakat telah mengelilingi mereka, dan Tetua Ke menunjukkan tanda-tanda bergabung. Dengan kerlipan bentuknya, dia menatap Tetua Ke. Mereka mungkin bertarung, tetapi kamu harus tetap berada di tempatmu sekarang. Kaisar tidak menghentikan mereka karena dia agak mengagumi gaya Long Xiaoxuan. Jelas bahwa ini adalah pemerasan. Geng bahkan mungkin tidak menyerahkan tahanan setelah menerima uang tebusan. Jika itu masalahnya, mereka mungkin juga berbicara dengan tinju mereka. Jika Jiang Chen memenangkan pertarungan, mereka bahkan mungkin bisa membawa tahanan pergi tanpa menghabiskan satu batu roh. Tetua Ke baru saja menyadari bahwa Kaisar Peerless adalah salah satu kaki tangan Jiang Chen. Dia sangat terkejut ketika dia melihat ke arah dari mana kaisar itu berasal. Itu adalah Liu Zhen. Tetua memiliki kesan kasar tentang siapa pria pendek itu, sedangkan, dia tidak segera mengenali Kaisar Peerless karena yang terakhir tidak setenar kaisar besar lainnya karena sifatnya yang mengembara. Berhenti. Tetua Ke segera berteriak setelah memperhatikan Liu Zhen. Jiang Chen tersenyum mengejek. Dia yakin bahwa Tetua Ke dikejutkan oleh kehadiran kaisar. Namun, Kaisar Peerless tidak membakar aura kaisar besarnya sekarang. Tetua Ke harus mengatakan kepada pasukannya untuk mundur karena alasan yang berbeda. Ekspresi di matanya bukan ketakutan, tapi penemuan. Tetapi Kaisar Peerless tidak menunjukkan fakta ini. Tidak masalah apa yang Tetua Ke lakukan. Triknya tidak akan berhasil pada kaisar. Tetua Ke merenung sejenak sebelum tersenyum licik. Apakah kalian semua disewa oleh pria pendek itu di sana? Kaisar mendengus dingin. Dia tidak bisa diganggu untuk menjawab. Jadi bagaimana jika kita? Jawab Jiang Chen. Tetua Ke tertawa licik. Apakah itu berarti kamu di sini untuk menebus pasangan pria pendek itu? Long Xiaoxuan berteriak kesal. Hei, apakah kita masih bertarung atau tidak? Kenapa kamu begitu plin-plan? Petik 2. Ini membuat Heavensfall Society sangat marah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka ketika mereka diminta untuk mundur. Mata mereka penuh permusuhan saat mereka menatap Long Xiaoxuan. Sudahkah kamu membawa 500 juta batu roh suci? Tetua Ke bertanya langsung. Jiang Chen memberi sinyal pada Liu Zhen. Yang terakhir segera berlari ke arahnya. Aku akan membiarkanmu yang bertanggung jawab atas negosiasi. Dia adalah tetua masyarakat Heavensfall. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan dan jangan terintimidasi olehnya, saran Jiang Chen. Jantung Liu Zhen berdegup kencang, tapi entah bagaimana dia berhasil menekan emosinya. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Tidak akan ada peluang kedua jika dia gagal menyelamatkan saudaranya hari ini. Tetua Ke, aku sudah menyiapkan 500 juta yang kamu inginkan. Namun, aku ingin menemuinya dulu. Liu Zhen sama sekali tidak bodoh. Kamu akan melihatnya setelah kamu menyerahkan uang. Aku akan jujur, teman kamu saat ini terkurung di dalam penjara terdalam kami. Janji kamu saja tidak cukup bagi kita untuk membiarkannya keluar, Tetua Ke juga memiliki intinya. Liu Zhen berada dalam dilema. Dia memandang Jiang Chen untuk meminta bantuan. Yang terakhir mengangguk. Berikan padanya. Tangan Liu Zhen gemetar ketika mengeluarkan 500 juta batu roh suci. Dia ragu sejenak sebelum menyerahkannya kepada Tetua Ke. Jiang Chen memperhatikan ekspresi terkejut di wajah Tetua Ke. Dia segera memperingatkan, Tetua Ke, kamu sudah menerima batu roh suci. Kami lebih baik membereskan semuanya sekarang sehingga tidak akan ada ruang untuk pertengkaran. Kamu sebaiknya memastikan bahwa batu-batu ini asli, dan angkanya benar.
Petik 2. Dia mendapatkan banyak pengalaman dalam berurusan dengan geng-geng bawah tanah ini setelah insiden dengan Master Jing ketiga. Jiang Chen mungkin telah melihat melalui rencana tetua ke, tetapi yang terakhir tidak tertekan. Tidak ada masalah dengan batu roh suci. Tunggu di sini sebentar, aku akan mengirim orang-orang aku ke penjara yang dalam untuk menjemputnya. Sebuah kata peringatan, aku tidak dapat menjamin bahwa dia masih hidup setelah bertugas di sana. Petik 2. Liu Zhen segera berbalik kaget. Jiang Chen juga mengerutkan alisnya, tetua ke, apakah kamu menganggap aku bodoh? Penjara yang dalam, dari yang aku tahu, Heaven's Fall Society hanyalah geng bawah tanah. Bisakah kamu mewakili Frostmoon City? Hak apa yang harus kamu miliki untuk membangun penjara? Petik 2. Tetua ke melontarkan senyum licik yang tidak mencapai matanya. Teman, ini salahmu. Klan atau sekte mana yang tidak memiliki penjara tersembunyi sendiri? Petik 2. Jiang Chen baru saja merespons tetapi Kaisar tiba-tiba menepuk pundaknya. Mari kita tunggu dan lihat sekarang. Jiang Chen sangat marah, tetapi karena Kaisar sudah berbicara, dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya untuk saat ini.